Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ronald Joli Pongantung, NIDN 00130781104, sedangkan NUPTK 304575966013013. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Perguruan Tinggi Universitas Terbuka. Pada saat ini saya dipekerjakan di Universitas Terbuka Semarang. Adapun yang menjadi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, pada saat ini saya mengambil pada mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Melalui mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fenomena administrasi publik dengan kasus yang sedang terjadi. Dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi ini terdapat 9 modul yang terdiri dari modul 1, pengertian dasar administrasi publik, modul 2, pentingnya studi administrasi publik, modul 3, hubungan administrasi publik dengan ilmu yang lain, modul 4, organisasi publik dan manajemen publik, modul 5 tentang birokrasi, modul 6 bidang studi administrasi negara, modul 7 teori administrasi publik, dan modul 8 kebijakan publik akuntabilitas administrasi, sedangkan pada modul 9 sistem administrasi publik. Dalam layanan bantuan belajar yang terdapat di Universitas Terbuka, terdapat 3 layanan yang terdiri dari tutorial online, dan yang kedua tutorial web, dan terakhir tutorial tatap muka. Dalam mata kuliah ampuan saya sebagai dosen internal, kami melakukan secara asinkronus dengan modus tutorial online yang ada di dalam learning.ut.ac.id, yang artinya waktu yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi berdasarkan kalender akademik, dan juga bisa melalui modus hybrid yang melalui Microsoft Teams yang dinamakan web secara sinkronus, yang artinya waktu yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang disepakati. Di dalam learning.ut.ac.id terdapat fitur-fitur yang terdiri dari diskusi, materi inisiasi, open educational resource, tugas, tes formatif sebagai latihan di setiap sesi, tes sumatif untuk latihan soal ujian, dan chat inbox komunikasi dengan tutor. Pada tutorial online, mahasiswa berkontribusi 30% terhadap nilai akhir dan nilai ujian 70%, dengan syarat kontribusi nilai tuton ini akan masuk ketika nilai ujian benar dalam nilai ujian akhir semester mahasiswa itu 30%. Itulah yang akan bisa dikontribusikan nilai tuton ke dalam kumulatif nilai akhir semester. Terima kasih untuk pemaparan saya sebagai pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Mari kita saksikan tampilan tutorial mata kuliah saya yang menggunakan Microsoft Teams. Mari kita menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam sehat teman-teman. Sehat Pak. Nah, kita dalam sesi kelima, kita akan membahas tentang modul 5. Teman-teman, kemarin yang saya sudah tugaskan di modul 4, sudah kerjakan belum? Sudah Pak. Aman. Ya. Aman, ya. Aman Pak. Jadi, jangan lupa untuk dimasukkan tugas-tugasnya dan dikumpulkan ke ketua kelas. Kita akan membahas modul 5, mengingat waktu yang
singkat. Modul 5 ini kita akan membahas tentang birokrasi. Mungkin teman-teman bisa memberikan pengertian tentang birokrasi yang teman-teman temui di lapangan. Silakan. Ya, silakan Mbak Rati. Oke, baik Pak. Menurut sepemahaman saya, birokrasi itu adalah sebuah jalannya organisasi, baik itu seperti pemerintahan atau sektor swasta, baik dimanapun, di mana jalannya itu untuk diatur dan untuk maksudnya untuk dijalankan, sebuah sistem untuk menjalankan dan harus dijalankan. Itu birokrasi, Pak, kalau menurut saya. Nah, terima kasih. Ternyata teman-teman udah punya pemahaman. Ini kita akan mengulas tentang birokrasi dari Saudara Rati jelaskan. Tentunya teman-teman silakan untuk menambahkan jika ada yang kurang. Oh, ternyata birokrasinya seperti ini. Jadi modul 5 ini tentang birokrasi, tentunya setelah teman-teman mempelajari materi tentang birokrasi ini, teman-teman bisa mampu menjelaskan tentang birokrasi sebagai suatu fenomena sosial. Inilah tujuan untuk materi birokrasi yang kita akan pelajari. Mahasiswa mampu menjelaskan birokrasi sebagai suatu fenomena sosial. Dalam birokrasi ini, modul 5 ada 3 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud tentang birokrasi sendiri. Yang kedua, bagaimana tipe idealnya birokrasi dari tokoh Max Weber. Dan yang ketiga, karakteristik birokrasi itu sendiri yang dipadukan tentang atau pentingnya dalam administrasi negara atau administrasi publik. Pengertian birokrasi sendiri secara etimologis itu berasal dari 2 kata. Yang pertama, biro dan kratos atau kresi. Yang berarti biro itu yang berarti meja tulis, kratos itu kantor. Jadi seperti itu. Kratos itu berarti kekuasaan pemerintahan yang ada di dalam. Jadi ketika digabungkan, birokrasi adalah kekuasaan formal yang didasarkan atas dasar prinsip-prinsip ideal dalam suatu organisasi yang ada. Tentunya ada dalam suatu lembaga. Jadi seperti itu. Sejarah pertumbuhan birokrasi sendiri dimulai ketika sosok ilmuwan yang berasal dari Yunani yang namanya Vincent de Gouges yang hidup di tahun 1712 sampai 1759. Pada ini ilmuwan ini berkebangsaan Perancis, teman-teman, yang menerjemahkan karya-karya besar zaman Yunani kuno, termasuk yang kita akan pelajari ini. Nah, birokrasi sendiri dalam terjemahan beberapa negara dari Kamus Akademik Prancis ini mengatakan bahwa birokrasi sendiri adalah kekuasaan atau pengaruh dari para kepala negara atau staf birokrasi pemerintahan. Sementara dalam Kamus Jerman edisi 1813, birokrasi itu adalah wewenang kekuasaan yang berbagi departemen pemerintahan yang ada cabang-cabangnya. Tentunya cabang-cabangnya ada lembaga-lembaganya di dalamnya. Sedangkan Indonesia itu malah mendefinisikan bahwa birokrasi itu sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan dengan hierarki dan jenjang jabatan. Dan yang kedua malah dikotomi. Terjadi pergeseran. Birokrasi itu ternyata didefinisikan adalah pekerjaan yang lambat atau berbelit-belit. Nah, inilah dari aspek ketika dengan bertumbuhnya sistem birokrasi.
efek ketika birokrasi itu berjalan. Karakter birokrasi itu yang idealnya tentunya harus teman-teman pahami, otoritas hierarki, yang artinya organisasi itu disusun secara hierarki. Dari atas, dari bawah, misalnya dari kementerian, baru dari kepala daerah ada. Dia tersistem, ada hierarkinya. Baru komunitas dinas yang jelas ini artinya setiap bagian ini mempunyai wilayah kerja yang khusus. Baru selanjutnya pembagian kerja atas dasar spesialisasi. Tentunya ada pembagian-pembagian kerja idealnya. Kalau dia hukum jangan ditempatkan ke kedokteran. Kalau kedokteran jangan ditempatkan di hukum. Operasi apa dia di situ? Jadi seperti itu, harus punya spesialis. Harus punya tempat. Baru kualifikasi pegawai. Pegawainya ada kualifikasinya. Sistem pegawai negeri tentunya ada kepangkatannya, ada jabatannya. Selanjutnya berdasarkan dokumen administrasi. Harus jelas, harus ada SK keputusannya. Baru pemisahan antara biro dan MTS. Selanjutnya ada jam kerja yang penuh. Jadi birokrasi itu ternyata ada jam kerja yang penuh. Rahasia jabatan dan netralitas. Itu idealnya suatu birokrasi. Dan kadangkala pemahaman-pemahaman ini yang menjadi penghambat. Sebenarnya adalah suatu pendorong dalam suatu birokrasi yang ideal. Memang sebagian lembaga mungkin menjadi penghambat. Tapi inilah yang idealnya. Teori birokrasi dari Max Weber yang hidup di tahun 1864 sampai 1920 yang kita kenal sebagai Bapak Birokrasi, ini ada beberapa yang beliau jelaskan bahwa birokrasi itu dia mencoba menghubungkan antara ekonomi dan masyarakat. Baru kekuasaan dalam administrasi, ada namanya legal ratio dalam birokrasi dan tradisional dalam patrialisme, dan karismatis dalam individualis. Tentunya teman-teman sudah membaca modul, nanti kita akan diskusikan apa yang dimaksud tentang sistem birokrasi, tentang Max Weber sebentar, yang dia membagi bahwa birokrasi itu sebagai idealnya menguntungkan suatu sistem dalam ketatanegaraan atau suatu sistem administrasi negara. Pentingnya birokrasi dalam dikemukakan oleh Robert Petrus, dia membagi bahwa pembuat peraturan di bawah peraturan. Jadi pembuat peraturan di bawah peraturan ini artinya lembaga, dalam arti lembaga eksekutif, dia membuat aturan. Dia membuat peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh pembuat peraturan undang-undang, dalam hal ini eksekutif. Jadi legislatif membuat aturan bahwa di pemerintahan daerah seperti penuntasan kemiskinan ini anggarannya ini ditoki oleh MPR dan dijalankan oleh lembaga-lembaga, entah itu sebagai kepala daerah, sebagai lembaga eksekutif, sebagai kepala pemerintahan dalam presiden. Jadi seperti itu, membuat peraturan dijalankan oleh birokrasi ini. Baru pemaksa kebijakan birokrasi ini, dalam hal ini eksekutif, dia memaksai kebijakan. Dan selanjutnya hasrat internal birokrasi untuk memperoleh kekuasaan, keamanan, dan kepatuhan. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin kita akan lanjut. Ini ada sebuah clue tentang birokrasi yang saat ini dan birokrasi yang baik, yang diharapkan.
Birokrasi kan yang sering kita lihat lambat, yang tentunya harusnya cepat ketika ada birokrasi. Korup, artinya seharusnya kita bersih, rendah kinerjanya, harusnya tinggi. Tidak jelas. Seharusnya dengan adanya birokrasi adanya kejelasan kinerja, efisiensi. Nah ini berbelit-belit, seharusnya tidak berbelit-belit. Mungkin seperti itu. Sampai di sini ada yang teman-teman mungkin kurang paham tentang sistem birokrasi atau ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Saya persilakan untuk bertanya. Ya, Saudara Mika, silakan. Mungkin bisa dinyalakan dulu. Ini Selamat nggak bisa. sore, Pak. Ya, Izin ya. menjawab, Pak. Enggak, ini sebenarnya cuma kayak sharing pengalaman yang mengalami birokrasi itu secara tidak mengenakan ya, Pak. Seperti penjelasan Bapak tadi. Jadi saya waktu bikin film dulu itu mengalami kesulitan di proses pas ujiannya gitu, Pak. Jadi sharing buat teman-teman yang ada birokrasi yang tidak mengenakan itu memang benar begitu. Itu sih, Pak. Ya, terima kasih. Saudara Mika, memang terkadang kita ketika di lapangan ada birokrasi yang ideal dan ada yang tidak ideal. Tentunya memang kita tidak lepas untuk menghindari ketika di lapangan memang hal-hal yang terjadi seperti itu. Karena sistem birokrasi yang tentunya kita sudah tahu bersama, banyak hal-hal yang memang perlu kita rubah. Karena dalam birokrasi yang sudah kita pelajari dari Max Weber itu, 3 komponen utama dalam birokrasi. Yang pertama adalah hierarki kerja. Hierarki kerjanya harus jelas dulu. Dan yang kedua, aktorat lembaganya itu. Lembaganya ada di atas, ketika dibuat tidak ada, berarti hierarkinya mana? Lembaganya entah itu ada di dalamnya aktor, baru aturannya, regulasinya yang mengatur tentang semuanya itu. Jadi harus kita jelas, aturannya udah benar, aktornya jelek, birokrasi pasti hancur. Aturannya belas, hierarkinya nggak ada, harus hancur juga. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita lihat, oh ternyata masalahnya ada di mana ini? Masalahnya ada di aturannya yang salah, yang harus diperbaiki. Ketika aturannya diperbaiki, berarti aturannya kan tadi dibilang harus spesialis. Berarti kalau dia kedokteran, ditaruh di tempat kedokteran. Jangan ditaruh di kantor camat. Buat apa dia di camat? Operasi apa dia di camat? Kalau dia seorang pakar hukum, jangan taruh dia di rumah sakit. Ngapain dia pakar hukum taruh di rumah sakit? Nah, tentunya ada di situ hal-hal yang berkaitan. Mungkin kita bisa dapati. Kalau tingkat leader, mungkin, kenapa dia bukan kedokteran, tapi dia jadi kesehatan. Nah, leader kan starafnya manajemen. Tentunya dia harus banyak anggaran, harus ada ahli-ahlinya. Staf ahli juga ternyata yang harus dia libatkan. Jadi seperti itu. Mungkin sampai di sini bisa dipahami nggak, teman-teman? Sudah paham? Kita akan masuk dalam diskusi ini. Jadi silakan teman-teman berdiskusi tentang birokrasi yang baik. Birokrasi yang baik, salah satu ciri adalah terlepas dari korupsi. Jadi teman-teman mahasiswa silakan berpendapat gimana apabila calon pekerja migran, ini ada calon pekerja migran, ketika dia kerja di luar negeri tapi tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka pekerja migran tersebut memberikan uang pelicin agar mendapatkan pekerjaan di negara tujuan. Dari kasus tersebut, kira-kira dihubungkan dalam yang saya jelaskan tentang birokrasi tadi, menurut pendapat teman-teman, ini saya cuma materi saya bisa teman-teman pahami tidak tentang yang saya sampaikan tentang birokrasi. Jadi silakan teman-teman untuk mungkin ada satu yang bisa jadi perwakilan mahasiswa. Singkatnya aja ya Pak, secara singkatnya aja. Kita kan ideal ya. Ya, ini
Mirza. Ya, Ya, ini secara saya singkat saja persilakan ya, ini saya. saya tadi Ya, dari tadi udah ya, baca soalnya gitu kan. Ini idealnya itu yang kalau mau ideal ya dari rekrutmennya gimana harus jelas, prosedurnya, syaratnya, kualifikasinya, mekanisme seleksinya, sama kontrak kerjanya itu dalam proses rekrutmen itu harus jelas biar menghindari apa namanya pelicin-pelicin itu tadi. Kalau memang udah jelas ya udah, maksudnya celah itu nggak akan masuk. Terus kemudian perlindungan tenaga kerjanya juga harus jelas juga aturannya, seperti upahnya, kondisi kerjanya gimana gitu kan, sama kemudian penegakan hukum, pengawasan sama penegakan hukum. Nah, itu harus dipastikan juga ya terkait itu semua baik sama calon pekerjanya ataupun pemberi kerja. Terus kalau misalkan kontrak kerjanya selesai, nanti pemulangannya gimana juga fasilitasnya juga harus diperhatikan gitu. Terus pengurusan dokumennya ya kayak gitu, Pak. Mungkin dari saya itu. ya, terima kasih Saudara Emirsa. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang bisa menambahkan? Mungkin saya boleh menambahkan sedikit, Pak. Ya. Jadi kalau saya menanggapi tadi bagaimana kalau misalnya terdapat saudara yang sebagai calon pekerja migran di luar negeri. Tentunya saya sependapat dan serujuk dengan pendapat yang disampaikan oleh Mas Mirza. Gitu. Kita harus paham dulu dan kita harus tahu dulu supaya mengantisipasi adanya tindakan-tindakan korupsi seperti uang pelicin tadi itu. Jadi harus ada mekanisme yang jelas, struktur yang jelas. Nah, bagaimana keberangkatannya, kemudian nanti proses di sana, bahkan sampai kepulangannya ke Indonesia apabila kontraknya itu sudah habis. Seperti itu. Jadi paling tidak mungkin dari pemerintah juga bisa lebih giat untuk mensosialisasikan kebijakan yang ada gitu. Jadi supaya orang-orang itu juga lebih aware seperti itu, Pak. Dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman udah menjawab dan semuanya udah baik dan udah sesuai, karena saya tekankan lagi dalam birokrasi ini mungkin saya membagi 3 hal yang harus diperhatikan terkait tentang case yang kita diskusikan tadi. Yang pertama, regulasi. Masalahnya ada di regulasi tidak? Kalau regulasi sudah tidak ada masalah, berarti di hierarkinya ada enggak? Ada aturan yang mengatur tentang ini. Hierarki misalnya pemerintah sekarang mendirikan tentang Kementerian Pekerja Migran, kan? Kementerian Imigrasi. Itu ada enggak di daerah-daerah yang mengatur ini yang langsung? Jadi mereka ada hierarkinya. Baru ada lembaganya, lembaga yang menangani, yang berhubungan dengan ini. Aturannya udah jelas, lembaganya ada, sistemnya ada, letaknya ada di mana ketika terjadi seperti ini. Oh, ternyata kita kembali ke yang dijelaskan tadi tentang integritas, ini netralitas, punya ini karakteristik. Ternyata orang yang ada di lembaga-lembaga itu ternyata tidak netral atau tidak punya klasifikasi, tidak punya spesifikasi. Jadi seperti itu. Jadi yang sudah teman-teman jelaskan tadi udah benar, dan itu teman-teman hubungkan dari birokrasi itu yang itu udah pas. Bahwa itu ada di aturan-aturannya, ada di lembaga-lembaganya. Di lembaganya ada apanya di dalam, ada orang yang bekerja di dalamnya. Mungkin seperti itu. Sampai di sini mungkin yang pertemuan kita pada sesi ini. Jadi saya akan memberikan tugas kepada teman-teman untuk dikumpulkan ke ketua. Jadi tugasnya silakan teman-teman buat tentang pengalaman teman-teman tentang birokrasi yang ada, yang menyangkut tentang kehidupan sehari-hari teman-teman mahasiswa. Apakah itu yang pertama, yang punya tentunya idealnya, oh saya ketemu birokrasi idealnya seperti ini, dan yang tidak ideal. Misalnya berbelit-belit atau apalah. Artinya
bernuansa dari definisi birokrasi yang berdasarkan definisi Indonesia itu berbelit-belit. Ini tentunya itu tidak bagus. Jadi silakan teman-teman untuk membuat suatu case yang teman-teman dapati di lapangan tentang birokrasi yang baik dan yang kurang baik. Sampai di sini pertemuan kita saya tutup. Semoga teman-teman semangat dalam belajar. Jangan lupa baca modul. Walaupun sibuk teman-teman bekerja, jangan lupa selalu meluangkan waktu untuk baca modul dan tugas yang sudah saya berikan untuk dikumpulkan ke ketua kelas dan di-upload ke link yang sudah saya berikan. Sampai di sini, semoga teman-teman selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima Selamat kasih. ketemu di pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih Makasih, Pak Pak. Ronald. Terima kasih.